Ya, biasanya pemirsa kalau yang seperti ini yang ditangkap adalah penyedia tempat atau yang menyiarkan atau juga yang menjadi pelakunya. Tidak pernah ini tersentuh mereka yang menontonnya pemirsa atau mereka yang menikmatinya. Nah, mungkin saya tanya kepada Mas Muammer MK, ketika hal ini memang sudah sudah sering terjadi berkali-kali, ada juga banyak permintaan, bisa tidak sih kita ganti pola untuk ya mulailah dilihatlah siapa-siapa yang menonton ini, ya bisa juga kemudian dikenakan celah jerat hukum, bagaimana Mas? Ini mungkin agak beda ya dengan prostitusi yang offline, artinya yang kemudian fisik ketemu fisik gitu ya. Ini kan sebenarnya lebih kepada bagaimana kemudian orang menikmati tontonan keindahan dan keseksian gitu karena punya gadget kan, karena dunia udah dalam genggaman gitu. Tidak ada sentuhan fisik di sana kecuali hanya menonton kan gitu. Yang sebenarnya kalau di beberapa aplikasi luar gitu kan yang namanya chemsex itu kan udah jelas dikasih peringatan bahwa ini adalah untuk mereka yang berumur 18 tahun. Atau kalaupun kemudian itu bentuknya misalnya di OnlyFans misalnya, itu juga jelas ada aturan-aturan mainnya seperti apa. Tapi lagi-lagi itu hanya kemudian tadi prostitusi yang bentuknya sebenarnya hanya virtual gitu, digital gitu. Modusnya adalah kalau di Indonesia kebanyakan VCS tadi, video sex call atau video chemsex lah gitu, seperti itu. Okay. Jadi yang nonton, yang menjadi persoalan barangkali adalah ketika kemudian video itu disebarluaskan oleh yang si konten kreator dengan maksud untuk mengeruk keuntungan. Itu kan udah banyak pelanggarannya kan, pornografinya, karena ITE-nya juga harus karena dia menyebarluaskan konten yang asusila gitu. Okay. Nah, buat yang nonton ini yang agak susah karena dia menikmati tontonan orang dengan membayar gitu. Jadi kecuali kemudian ada interaksi ya, misalnya gini kan biasanya ada interaksi langsung yang sama-sama merekam kan gitu. Baik, Mas Muammer MK, kalaulah misalnya saya bisa mengatakan, bagaimana kalau ini dampaknya ternyata lebih parah dan lebih masif? Gimana kalau yang nonton adalah anak masih di bawah umur, ini seperti apa? Mengingat sosial media bebas lah, banyak orang bisa tipu-tipu umur ketika akun itu dibuat. Ya. Nah, ini yang saya bilang lebih berbahaya sebenarnya gitu. Lebih bahaya dalam arti gini, bahayanya adalah bagaimana kemudian kalau yang nonton itu memang di bawah umur, bagaimana tontonan yang berbau asusila ini kemudian masuk ke ranah anak-anak kan gitu. Ini yang dari awal mestinya ada, ya sebenarnya sudah ada aturan mainnya sih di Indonesia sendiri kan, aturan hukumnya sudah dibikin kok gitu. Bagaimana kemudian aplikasi yang muncul itu misalnya tidak boleh kemudian dia membuat konten-konten yang bersifat asusila, itu kan memang jelas nggak boleh kan gitu. Itu udah jelas aturannya gitu. Nah, masalahnya adalah karena ranahnya ini digital, ini yang menjadi ribet gitu, sama halnya ketika kemudian dulu ada kampanye besar-besaran menutup situs-situs pornografi kan, situs-situs porno aksi atau situs porno kan gitu. Baik. Okay. Sama halnya dengan perbuatan yang setengah sia-sia gitu, karena jalan menuju tikusnya itu miliaran atau bahkan kita nggak bisa sebut berapa gitu. Oke. Iya. Kalau Mbak Devi sendiri, hal yang seperti ini apakah menjadi destruktif untuk masyarakat kita, mengingat katanya mungkin Kominfo punya filter sehingga akses-akses seperti ini tidak bisa dibuka. Ada VPN, banyak orang bisa install, bisa ngebuka hal-hal yang berbau seperti ini. Kalau anak-anak yang nonton bagaimana? Ya, kalau bicara anak-anak, tentu saja yang paling bertanggung jawab adalah orang dewasa. Artinya orang tua yang ada di lingkungan anak-anak. Kok bisa anak kita berselancar dengan begitu bebasnya, menggunakan 3 huruf yang tadi Mbak sudah sampaikan dan sebagainya. Ini kesalahannya jelas bukan pada anak,
jelas sebagai orang tua. Tapi memang bisnis pornografi adalah bisnis yang salah satu bisnis bawah tanah yang memang untungnya luar biasa. Jadi pasti mereka akan mengincar siapapun termasuk anak-anak karena dengan harapan semakin panjang mereka, semakin awal mereka menggunakannya maka semakin panjang durasi mereka untuk menggunakannya. Dan ini kita sudah banyak penelitian-penelitian yang menunjukkan bahwa kalau seorang anak terpapar pornografi itu daya rusaknya misalnya dibandingkan ketika otaknya kecelakaan karena ditabrak mobil ataupun bahkan menegak narkoba sekalipun, akibat pornografi kerusakannya 4 kali lipat lebih tinggi. Nah ini kan beberapa penelitian menunjukkan demikian. Jadi memang ini satu hal yang berbahaya dan Kominfo itu juga sudah banyak sekali melakukan tindakan tersebut. Memang perlu kerjasama juga dari masyarakat untuk mengingatkan. Karena kan setiap hari karena memang ini industri yang serius, mereka menghasilkan uang. Jadi mereka akan terus ada agensinya ya Mbak ya? Nah kalau bicara agensi begini, dulu ketika orang pindah ke dunia online ada yang sebagian berpikir mereka bisa kemudian mandiri. Mereka tidak memerlukan perantara seperti mohon maaf mucikari misalnya. Tapi ternyata ketika semua orang akhirnya masuk ke sana ternyata dibutuhkan keahlian khusus juga. Makanya akhirnya dibutuhkan lagi perantara untuk bisa membantu memasarkan dan memastikan bahwa kontennya dia yang paling banyak dilihat. Jadi keterampilan untuk menguasai search engine optimization misalnya itu tetap dibutuhkan. Makanya pada akhirnya banyak yang kemudian memilih menggunakan jasa pihak ketiga juga untuk memasarkan apa yang ingin dia pasarkan tersebut. Oke, mungkin saya kembali lagi ke Mas Muammar MK bahwa ini ternyata aplikasi-aplikasi seperti ini kan dibayar menggunakan koin ya, bahwa kita harus membeli koin terlebih dahulu, bahkan kalau ingin lebih ini bisa berikan gift atau istilahnya menyawer secara online lah ya begitu. Ini bagaimana sih Mas melihatnya? Ya, kalau di luar negeri bisnis scam seks itu memang sumber keuangannya itu dari untuk kreatornya itu dari token kan gitu. Jadi itu ada berbagai macam, misalnya kan sudah diatur adegan ini loh ada nilai tokennya berapa gitu. Tapi kalau dari chemsex-nya sendiri kan bisnis besarnya itu adalah dari alat bantu seks yang digunakan gitu. Nah di Indonesia ini kemudian juga di bisnis chemsex ini kan diadopsi tadi menjadi VCS yang bersifat mungkin lebih tradisional, tapi bahwa ketika itu bersifat berkirim video yang pribadi, ya itu orang tinggal bersepakat aja nilainya berapa seperti itu. Satu video kemudian durasi sekian detik, kemudian nilainya mungkin 300.000, 500.000 atau seperti itu. Tapi kalau dia menggunakan aplikasi tertentu, berarti memang ada kemudian kamu akan ada konten nilai 20 detik, gift-nya misalnya apa gitu. Itu sudah ada aturan mainnya semua di aplikasi-aplikasi yang ada di Indonesia gitu. Cuman lagi-lagi kalau itu bersifatnya konten yang sudah melanggar asusila itu nggak boleh langsung kena ban kan orangnya gitu. Jadi yang terjadi adalah konten yang kemudian dinikmati secara pribadi, itu artinya terjadi DM-an, kemudian membuka ruang khusus gitu, mungkin mengundang beberapa pelanggan gitu dalam satu ruang gitu, namanya ruang 10 atau 20 dan nonton bersama seperti itu. Kalau Tapi dia tidak bisa untuk umum gitu. Kalau Mbak Devi sendiri nih kalau melihat ini, saya pikir zaman sekarang tuh zaman susah Mbak, nyari uang juga susah, banyak orang di PHK. Tapi ada orang sempat-sempatnya beli koin untuk nonton seperti ini. Biasanya kalau punya uang disisihkan ditabung buat sedekah, tapi digunakan untuk seperti ini. Bagaimana Mbak Devi menjawabnya? Berbagai studi menunjukkan kenapa orang kemudian menjadikan pornografi itu sebagai salah satu tanda kutip rekreasi yang paling murah dan paling mudah gitu ya. Jadi namanya rekreasi itu kan kebutuhan tersier yang tapi tetap itu adalah menjadi bagian dari kebutuhan manusia. Manusia pasti membutuhkan rekreasi. Nah, ada yang sebagian kemudian memilih untuk menggunakan tayangan porno aksi sebagai cara untuk rekreasi. Tapi poinnya ada banyak lagi studi menunjukkan kenapa sih ada pelanggan kayak gitu. Biasanya memang dia punya pengalaman di masa lalu sudah terpapar dengan pornografi. Jadi hati-hati bagi termasuk saya sebagai seorang ibu, kalau anak kita sudah terpapar pornografi, ada kemungkinan anak kita akan menjadi pelanggan dari tayangan-tayangan pornografi di masa datang. Oke, sekarang saya juga ingin Mas Muammar MK, istilah anak zaman sekarang, di-spill dong apa sih yang terjadi dengan dunia selebgram. Saya pikir seorang selebgram itu paling gampang lah cari uangnya dengan cara endorsan. Tapi ternyata di balik itu ada profesi lain ini. Kenapa sih Mas?
Iya, ya apa namanya, kan ada dua lah, saya ngelihatnya. Ada yang memang selebgram yang memang menjadikan keselepannya itu di dunia, di media sosial sebagai ajang untuk mencari uang kan gitu. Dengan misal terima endorse, bikin konten apa dan seterusnya gitu. Yang kedua, tapi ada yang kemudian menggunakan eh, selebgram ini hanya sebagai panjat sosial untuk kemudian mencari popularitas tertentu, tapi sebenarnya hanya untuk menaikkan bandrol gitu di bisnis yang lainnya gitu. Kan ini tadi seperti itu kan gitu. Artinya media sosial yang digunakan hanya sebagai alat atau ajang untuk berpromosi gitu. Yang terjadi ya seperti itu. Kenapa kemudian misalnya kita banyak dengar ya hampir setiap bulan lah atau hampir setiap minggu kan selalu terima kabar bahwa ada selebgram ini terciduk sedang menerima transaksi prosesi online gitu kan di hotel ini, di kamar ini dan seterusnya. Baik. Dan ternyata ada yang kemudian menganut tidak perlu prosesi online yang harus ketemu fisik. Ada yang memilih jalur tadi VCS karena lebih aman, memang tidak ada sentuhan fisik, hanya mempertontonkan kan gitu. Itu yang terjadi gitu. Oke. Iya, terakhir mungkin ke Mbak Devi. Banyak anak muda kita sekarang itu pengen mencontoh apa yang kemudian menjadi selebgram favoritnya. Tapi ternyata yang seperti ini terjadi. Mereka dapat uang bukan dengan cara yang halal, tapi dengan cara yang sangat-sangat buruk. Ini bagaimana supaya ini jadikan pembelajaran ya, bahwa jangan tertipu dengan sosial media dan harus pilih-pilih lah ini favorit selebgramnya seperti apa. Bagaimana Mbak? Ini menurut hemat saya ini nggak ada hubungannya dengan selebgram atau tidak. Karena pelakunya bukan kemudian sebagian besar selebgram, tidak sama sekali. Tapi artinya apa? Bagus aparat segera menangkap karena lagi-lagi agar menjadi contoh bahwa tidak ada satupun aksi-aksi yang tidak bermanfaat dan bahkan merusak seperti ini yang bisa lolos dari jerat hukum. Betul. Itu yang harus ada di kepala semua orang sehingga kemudian mudah-mudahan bisa menjadi alat pencegah buat siapapun yang mungkin digoda. Karena gini, ada satu lagi menarik, prakteknya di luar itu sangat mungkin di sini juga sudah terjadi. Jadi bahkan orang-orang tuh bisa misalnya mohon maaf gitu, senang dengan Mbak, tahu misalnya medsos Mbak langsung goda, nawarin. Bisa jadi untuk yang sekian kalinya kalaupun awalnya menolak, jangan-jangan kemudian kita jadi tergoda. Nah ini hal-hal yang prakteknya sudah lama juga lagi-lagi terjadi di barat yang sangat mungkin juga diimport perilaku seperti itu di sini. Ngeri juga ya, inilah zaman udah edan ya Mbak ya. Tapi tidak mengapa ini menjadi pembelajaran buat kita semua pemirsa bahwa ada jerat hukumnya. Di negara kita ini ada jerat hukumnya. Jika melanggar hukum ya sudah nanti akan bisa diciduk polisi. Dan kalau menemukan konten itu adukan saja ke aduankonten.id milik negara itu insya Allah kalau memang berbahaya pasti akan di take down oleh negara. Mbak Devi terima kasih banyak, Mas Muammar MK terima kasih banyak, ini menjadi pelajaran untuk kita semua, untuk orang tua bahkan juga kita ini pemirsa sebagai orang dewasa.